itu sudah intens, mulai dari jajaran pusat sampai ke daerah. Korupsi ini adalah wabah, jadi memang harus diberantas. Hanya secara umum, kalau kita berbicara wilayah Minahasa Selatan, 3 bulan di sini, rata-rata semua belum tertib administrasinya. Rata-rata 80% korupsi itu dimulai dari administrasi. Kalau kita lihat pasal, ini bukan kami menggurui, tetapi secara umum undang-undang korupsi yang bicara kerugian negara cuma 2, pasal 2, pasal 3. 18 pasal lainnya tidak ada satupun yang menyebut kerugian negara. Menghalang-halangi penyidikan, perbuatan curang, semua. Hanya ada 2 pasal, 2, 3. Siapa subjek hukumnya 2, 3 ini? Kan kita cuma bicara pegawai negeri, kontraktor, atau yang disamakan dengan pegawai negeri. Maka kita bicara uang negara, uang yang diturunkan oleh negara atau dikelola oleh negara. Jadi sebenarnya korupsi ini undang-undangnya yang menyebut undang-undang tindak pidana korupsi. Tetapi beberapa perbuatan di dalam cuma ada 2 pasal yang berbicara tentang kerugian negara. Ini secara umum sebagai pembuka. Kenapa saya menjelaskan ini? Pengguna uang terbesar Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara adalah hukum tua. Ya, satu hukum tua, mereka mengelola dana 1 miliar sampai ada yang 1,4 dikali sekian daerah desa. Berapa banyak uang? Tetapi apakah itu sudah dipergunakan? Saya tidak bilang dipertanggungjawabkan, digunakan sebagaimana mestinya. Inilah yang belum tertib administrasi. Bagaimana kita berbicara 2 tahun terakhir kalau kita tidak melihat administrasinya? Bagaimana saya tahu ada pembangunan jalanan, rehab balai desa kalau saya tidak lihat buktinya? Maka korupsi itu adalah administrasi. Bantu kami menjelaskan ke seluruh masyarakat, perbaiki administrasinya, korupsi tidak akan ada. Perbaiki administrasi, korupsi tidak ada. Tapi apakah keuntungan dibolehkan? Boleh. Undang-undang memberi overhead yang boleh maksimal adalah 15%. Dia di penjelasan pasal 66. Di situ tegas. Penjelasan itu mengatakan siapapun dia, kalau dia mengelola keuangan negara, kalau dia terhadap barang jasa dapat diberi 15%. Artinya apa? Keuntungan itu yang wajar lah. Janganlah kalian terlalu serakah. Ini untuk masyarakat. Dana desa itu untuk masyarakat. Tidak ada cerita. Memang dialokasikan membangun kembali. Kita habis hadapi COVID, pandemi itu luar biasa. Banyak yang rubuh para pengusaha. Nah ini dibangun lagi. Nah kenapa harus dimulai dari desa? Kenapa sih desa yang diberi? Ya karena rupanya desa ini tangguh. Mereka sanggup. Kita tidak, apalagi istilahnya dulu, nggak boleh bekerja. Work. Apalagi kerja di rumah. Work from home. Tapi ternyata kita masih bisa bertahan. Ya udah, beberapa negara yang udah kolaps, kita masih sanggup. Maka ekonomi masyarakat kita lah yang dibangun dulu. Inilah yang dibangun lebih awal. Kemudian masuk kepada inti pertanyaan. Apa yang sudah ditangani tahun ini sampai dengan bulan Juni hari ini? Kami baru 1 menahan mantan hukum tua. Memang kalau bilang hukum tua, saya berharap
sudah jangan ada lagi lah hukum tua lainnya. Ya, kenapa harus hukum tua yang ini? Karena sudah diberi waktu untuk pengembalian, sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki, sudah diberi hak jawabnya, tidak bisa. Ini pun sudah melalui APIP, sebagaimana disyaratkan harus melalui APIP yang terkhusus dana desa, tetap tidak bisa. Maka 954 juta yang menjadi kerugian negara. Miris. Ya, dana sebesar itu lagi-lagi administrasinya tidak muncul. Saya tidak mengatakan dia memiliki uang sebesar 954. Saya tidak katakan itu. Tetapi administrasi dia tidak miliki. Saya terima kasih kepada SKTV kemarin habis kegiatan olahraga, rupanya mengkonfirmasi juga kegiatan ini. Memang kami menahan baru tingkat pendidikan, tetapi ketika dikonfirmasi berimbang, karena ditanyakan juga ke masyarakat daerah umum bawah, ya, umum bawah. Nah, satu yang kita tangani ini untuk Kejari Minahasa Selatan, ini tahapannya penyidikan. Negara memerintahkan lewat Kejaksaan Agung kami minimal 2, maka kami masih punya hutang 1. Apakah ini yang ditunggu? Nanti kami sampaikan. Ya, tetapi saya berharap melalui teman-teman media, terakhirlah hukum tua hari ini. Terakhirlah. Kenapa? Mereka tidak punya kemampuan kelola dana desa. Terlalu besar tanggung jawab yang diberikan kepada hukum tua, terlalu besar. Karena tidak punya kemampuan, kadang-kadang muncul sifat serakah. Gimana lah? Lihatlah tingkat pendidikan. Lihatlah selama ini, sebelum adanya dana sebesar ini, bagaimana tingkat ekonomi para hukum tua. Berbeda dengan di Pulau Jawa, ya. Pulau Jawa berebut orang menjadi kepala desa, melarang orang berubah menjadi kelurahan karena mereka punya tanah bengkok. Hidup di sana. Mereka boleh kelola tanah kas desa seluas-luasnya. Untuk apa? Gaji mereka miliaran, satu tanah di desa itu disewakan, itu miliaran. Saya mantan Kasipitsus di Sidoarjo, namanya kepala desa, korupsinya paling sedikit 3 miliar. Ya, itu fakta. Hanya seorang kepala desa, berapa besar uang daerah yang dikelola, uang yang diterima itu hampir tidak digunakan. Lebih banyak berkaitan dengan penjualan tanah kas desa. Tanah kas desa disalahgunakan. Nah, kami masih punya hutang 1. Kami akan menjelaskan tahapannya nanti. Yang jelas, kami punya kewajiban bukan kurang 1, tapi minimal 1. Kami tambahkan minimal, ya. Itu target kami. Kenapa? Kami punya 2 wilayah, ya. Bukan kami menakut-nakuti, sama sekali tidak. Tetapi kami ingin terhadap pembangunan di Minahasa Selatan dan Tenggara, tertiblah administrasi. Kalian tidak tertib, kami beri ruang sampai dengan 100 hari, tidak juga dipenuhi, kami tindaki. Ini uang negara, ini uang masyarakat, tidak ada cerita. Ya. Kemudian 2 tahun terakhir nih, nah kasih medsos nih, ya, buat nambah. Ya, terima kasih atas bantuan. Kami hormati Pak Kejari, terima kasih kepada kawan. Baiklah, untuk penanganan tipikor di Kejari Minsel 2 tahun terakhir, memang yang seperti dikatakan Pak Kejari tadi, itu dari desa.
Yang kemarin yang kita tangani itu dari motoring, kemudian tokin itu masih proses upaya hukum, dia masih kasasi, jadi belum mingkrah. Dan yang terakhir ini yang dari rumah bawa. Nah kemudian untuk Yesi untuk tokin itu upaya hukum kasasi. Nah untuk yang pemohon rencana bulan ini secepatnya kami limpahkan ke pengadilan kalau tidak ada halangan. Jadi ini sementara pemberkasan, kalau secepatnya bisa kita limpahkan ke pengadilan tipikor di Manado. Dan juga ya terima kasih buat rekan-rekan wartawan juga, ada info-info yang kemarin yang ada diberikan ke kami itu sudah ada ditindaklanjuti. Untuk sementara masih ada yang di permintaan keterangan. Ini tuh Pak. Belum kerugian ya? Ya Pak, sedikit lagi Pak. Kerugian. Jadi gini, ya, memang kerugian negara ini hal yang penting, ya. Kenapa penting? Kami dibayar oleh negara untuk menangani satu kasus korupsi itu adalah 100 juta, mulai dari tahap penyidikan dengan persidangannya, ya, masing-masing tahapan itu ada pembiayaannya. Kalaupun kami hanya mendapatkan pengembalian kerugian negara juga 100, impas dia, negara tidak untung, ya. Jadi kalau berkaitan dengan berapa yang dikembalikan ke negara, itu datanya memang harus terinci, ya. Nanti bisa di share, ya, makasih Betsus. Tapi pastinya di dalam pencarian hasil-hasil korupsi, disinilah yang perlu kami tegaskan melalui rekan-rekan media. Mau sudah dijual sekalipun, sepanjang hasil barang, ya, tanah, mobil, sepeda motor, apapun harta yang diperoleh dari hasil korupsi akan dirampas. Jadi antisipasilah, sampaikanlah kepada masyarakat, kalau kalian akan melakukan jual beli silahkan, sepanjang itu bukan barang dari hasil korupsi. Karena kalian akan rugi, sangat-sangat rugi, ya. Itu aja. Yang lain, ya, duluan. Ya, silakan. Terima kasih. Nama saya Donald Mamoto dari media redaksi Sulut.com.